Udah nyala? Udah nyala? Udah. Oke. Hai guys. Welcome back. Aduh, males. Welcome back to Kasih Pahim. Kali ini episode gue bilang sangat spesial kayak nasi goreng. Asik. Spesial banget karena kita kedatangan salah satu legend. Salah satu apa ya? Yang sangat diidolakan. Yuk kita sambit Ariel Noah. Waduh. Oh aduh. Belum apa-apa disambit. Nggak sekalian diguyur air. Ya jangan dong, kabur nanti. Iya ya. Ini ada Om Bopak di sini, kita mau kasih pahim nih. Wah, iya. Asik. Pahim apa sih ngomong-ngomong? Pahim biar aneh paham gitu. Oh, pahim tuh paham. Paham, Oh, gitu. Jadi Bopak kasih pahim ya. Ya boleh. Bopak manggilnya apa? Neng apa? Aduh, mau manggil apa? AA. Soalnya masih yang banget. Masih yang. Hai. Manggilnya, kalau aku panggilnya apa? Cika lo aku. Bebas lah manggilnya. Akang gendang. Akang itu kan lebih ke Sundaisme ya. Asik. Takutnya nanti Sunda sentris. Yang lain aja. Mas terlalu Jawa sentris. Oke. Enak. Kakak itu lebih kutu buku kayaknya. Gimana lebih nasionalis aja manggilnya. Gimana? Abang. Oh abang. Oke, Abang Bopak. Iya. Abang Empok ya. Iya. Empok sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong rumah sendiri ya, Pak? Iya, kenapa jadi di podcast? Gue kebalik nih. Gue di roasting nih. Ini alhamdulillah makasih ya Abang Bopak sudah datang ke Kasih Pahim. Sama-sama. Bopak juga pas ditelepon di WA. Asik. Istri yang ngasih tahu. Ya, ini ada ini nih WA dari ini. Terus masalah apaan? Lah, orang kemarin kita bintang tamu di sini ngapain ini lagi? Enggak tahu sah. Tapi ini urusan masalah tentang wanita katanya. Kedua, ini baru perdana katanya. Begini-begini. Nah kalau Bopak kalau yang namanya berbau perjuangan, nah kita mendukung. Apalagi membahas tentang wanita. Oke deh kita bilang gitu. Terusnya kita bilang kalau masalah bayaran Bopak nggak mikir. Karena kan seniman paling anti masalah keuangan. Ya kan. Yang penting dibayar nggak dibayar Bopak tetap jalanin. Yang penting kita nginep 2 hari di sini gitu. Staycation kali ya. Kita buka lapak di sini ngomong-ngomong nih. Waduh, tapi Bang Bopak nih sebenarnya gue penasaran sih. Jadi gini, gue lihat tuh Bang Bopak dari gue kecil ya, kecil. Dari gue kecil, dari gue muda gitu aja kali ya. Nyinggung kita udah tua banget. Enggak dong, maksudnya kan legend gitu, legend. Jadi sering tuh lihat di TV kan, Bang Bopak nih ngelawak gitu kan, banyak gitu sampai Mama Ane tuh kayak tuh Bopak tuh apa ngelawaknya lucu gimana gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. Nyokap nonton ya. Nonton nih. Dan TV nyala terus ya. Iya nyala terus. Amin, alhamdulillah. Listrik aja agak mahal. Itulah resikonya kan. Iya. Terus jadi anak muda sekarang ini famousnya tuh kayak mie instan gitu. Kayaknya kan dulu kalau kita lihat warga-warga TV ya. Kan perjuangannya berat gitu ya. Bisa ceritain ke Eneng nggak? Eneng. Oh Eneng, Empok ya. Empok. Gimana nih? Ya memang sih kalau benar kata Empok ya. Kalau zaman sekarang nih di dunia milenial ini segala sesuatunya tuh serba instan. Jadi kadang-kadang kalau mereka tiba-tiba famous atau terkenal, akhirnya menjadi pribadi yang power syndrome, yang berlebihan kayak begitu. Terusnya terlalu hedonis ya kan. Nah kalau Bopak dulu kan berangkat itu nggak semudah balik tangan. Dulu Bopak itu sempat ikut para pelawak tahun 91, sempat ikut sama Ginanjar 12 tahun dan menjadi asisten. Dan waktu itu Bopak berpikir waktu ikut Ginanjar juga tidak berpikir masalah nominal, tidak berpikir gue dikasih duit gak nih di ini, enggak. Karena Bopak merasa seneng aja karena punya network. Jadi punya networknya tuh di kalangan komedi. Bopak banyak belajar dari mereka-mereka itu. Bagaimana berkomedi, bagaimana ini. Dan kedua Bopak punya komitmen, oh ini kali ini rezeki gue di komedi.
walaupun waktu itu Bopak sempat sama, kan Bopak dari dulu hidupnya kan memang ikut sama orang. Jadi besar Bopak ini kan memang tidak sama keluarga. Terus sama siapa? Sama teman-teman. Maksudnya kayak misal Bopak ketinggalan di rumah empok, misal kayak gitu dianggap kayak keluarga lah kayak gitu. Karena pribadi Bopak waktu itu hidup ya mungkin keadaan itu yang ngebentuk kita begitu. Jadi kita lebih mandiri, akhirnya hidup kita nomaden begitu ya kan. Misalnya teman sini. Tapi alhamdulillahnya setiap Bopak tinggal ke teman, Bopak tidak meninggalkan bau tapi meninggalkan wangi. Maksudnya gini. Kalau dulu kita ikut orang, kita sadar diri. Oke. Dan kita dulu bisa mengatakan bahwa diri kita susah, miskin, tidak mampu, itu kita jujur. Dulu ya. Kan beda kalau sekarang. Kalau sekarang ini kan perilaku berbalik 80%. Kadang-kadang orang yang sulit secara ekonominya, sulit secara tempat tinggalnya, tapi mereka tidak jujur dengan keadaan yang dihadapin. Itu perbedaannya gitu aja. Makanya kenapa banyak orang-orang dulu keangkat derajatnya karena ikhlas. Karena dia mau ditempuh kayak gimana, gue ngaku gue susah, gue ngaku numpang sama orang. Tapi akhirnya orang banyak yang care sama kita kan gitu. Akhirnya rezeki kita ada. Ternyata kenapa? Setiap kita berjuang tetap Allah pasti ngebantu. Nah Bopak punya keyakinan kayak gitu. Coba bayangin, Bopak aja kabur dari bibi Bopak. Itu ini alasan kaburnya apa? Kok kabur tiba-tiba? ya alasan kabur karena kita udah merasa besar, merasa udah punya pikiran. Ya namanya sepupu kan sama rambut tapi kan beda pikiran, ya kan. Ada salah satu sepupu Bopak kan bilang, apa nih ibu ade anak tinggal di mana aja kayak keluarga kambing kayak begitu. Ada kalimat kayak begitu. Nah terngiang kita sakit hati kan gitu. Ya mulailah dari SMP itu Bopak keluar dari rumah. Dulu Bopak kan di Depok. Tinggalnya di Depok tahun 79, 80 SMP. SMP itu 82-an lah ya. Itu udah kabur zaman-zaman Iwan Fals itu dulu. Pas lagu Iwan Fals Bopak keluar. Tapi Bopak berpikir waktu pada saat keluar dari pintu aja kita berpikir, ini celana dari mana nanti, makan dari mana, tidur dari mana. Ternyata dari semua yang kita takutkan itu nggak ada sebetulnya. Kita dapat semua tempat, ongkos dapat, sekolah. Ternyata apa kuncinya cuma dari diri kita sendiri. Lu jujur sama diri lu sendiri gitu. Lu harus rajin, harus gini gitu. Aman semuanya walaupun sekolah pada saat itu besok gede, besok kecil, orang celana pinjam semua dikasih pinjam. Ini Pak celana gue nih Pak pakai pas gak? Pakai oh pas, jalan sekolah kayak gitu aja dari dulu. Nah setelah dari situ mulai kita 97 tuh ikut lomba lawak. Dulu ada namanya humor ala mahasiswa. Nah Bopak di situ ikut sama teman-teman dari nggak boleh disebut kampus Ekos Guru ya. Boleh, udah itu kesebut namanya ya. Kayak salah ya. Nah dari situ Bopak mulai ikut lomba. Nah dulu kita berpikir ya kan, yang namanya kita kuliah dulu nggak mampu kuliah kan. Tapi karena kita hubungannya sama teman-teman kampus, hampir sekarang dia Bopak dianggap alumni lah di kampus itu. Salah satu bentuk kehormatan kali, karena kan Bopak ikut di mewakili kampus itu. Tapi setelah perjalanan waktu terbentuk Paski. Apa tuh? Nah, Persatuan Artis Komedi Indonesia. Nah, pada saat itu disiapkan untuk para pelawak itu kuliah, dapat beasiswa gratis di salah satu kampus Universitas Asafia. Oke. Nah, jadi gratis semua tuh pelawak di situ. Nah, salah satunya Bopak masuk di situ. Nah, di situ ada namanya Pak Profesor Dailami. Bopak ngomong, Pak, saya nggak pantas Pak kuliah Pak, umur saya udah ini. Udah nggak pantas lagi kuliah. Pak Profesor Dalami bilang, Pak yang namanya ilmu itu sampai liang lahat. Yang namanya pendidikan itu tidak diukur sama umur atau usia kan gitu. Ya udah deh, ambil deh kuliah deh Pak, boleh. Nah waktu itu kan Bopak namanya hidup numpang kemana-mana jadi ijazah kan berarakan. Iya. Akhirnya apa?
karena untuk kebutuhan administratif kampus akhirnya Bopak sekolah lagi. Lah, Sekolah paket C, ngejar SMA-nya. Karena kan ijazahnya hilang tuh pasti ya kan. Tapi alhamdulillah setahun lulus. Nah, kalau secara birokrasi administratif kampus udah selesai. Persyaratannya udah ada. Aman nih jadinya. Aman. Walaupun ngulang SMA setahun nih. Tapi nggak malu kita gitu. Udah kita kuliah. Sekarang kita masuk semester 7. Nah repotnya ini kan kita udah masuk ke arah untuk apa penyelesaiannya ya kan. Paling minim kita harus bikin tesisnya dulu nih ya kan. Iya. Nah kita lagi puyeng sampai sekarang. Tapi nah inilah Pok, yang harus kita tanamkan sama anak sekarang itu. Lu jujur lah sama diri kita. Nanti apapun yang lu cita-citakan, lu impikan pasti terwujud gitu. Seperti kayak Bopak pribadi. Kita nggak berhayal kita bisa dikenal orang dulu. Karena dulu kita ikut sama Ginanjar selama 12 tahun ya kan. Duduk di mobil belakang ya kan. Wah sampai kita punya mimpi. Mudah-mudahan jadi dream come true nih kan ya kan. Ya amin. Ya Allah mudah-mudahan punya mobil sendiri nih. Tinggal di rumah Ginanjar. Ya Allah mudah-mudahan Bopak punya rumah sendiri ya. Ternyata setiap doa apa yang kita alunkan tiap hari selama perjalanan proses hidup kita itu semuanya dijabah sama Allah. Ya Bopak sekarang tidur udah nggak ada lagi angin menghantam langsung. Waduh. Iya enggak? Iya. Sekarang udah ada tembok-temboknya, ya kan? Sama selimut hidup ada? Selimut hidup sama Allah dikasih. Ya Allah, udah gitu lebih muda lagi kan? Waduh. Beda 28 tahun kan itu luar biasa hadiah dari Allah sama Bopak. Masa kita semua dikasih apapun yang kita impikan, masa lo nggak ada rasa bersyukur ya kan gitu. Iya. Punya kendaraan punya, ya kan. Secara dunia kita udah kekejar semua, ya kan. Udah achieve ya Udah gitu. achieve lah, pokoknya kalau ibarat kata hidup tuh udah settle ya kan, udah aman. Nah itu maksudnya gambaran buat anak-anak sekarang ini, jangan kita menjadi pribadi yang terbelakang, jangan kita menjadi pribadi yang kalah. Karena buat Bopak hidup dunia itu kan hitung-hitungan. Kita nggak tahu ke depannya gimana, ya kan? Tapi dengan hitung-hitungan itu kita harus berjalan sesuai dengan rotasi yang kita punya, kan gitu. Ya kan? Gitu. Ngerti gak? Ngerti. Panjang banget deh. Dari tadi gua ini nyerap ilmunya kayak ini kayak gini. Oh kayak gini. Soalnya kan Akika juga masih belajar ya, banyak belajarnya ternyata. Tapi kan Mpok juga luar biasa. Ya, kata siapa? Lah iyalah. Jadi enak nih dipuji. Lah bukan, udah menjadi apa sosok Wonder Woman walaupun bentuknya single parent tapi kita punya bentuk tanggung jawab. Amin. Ya kan? Apalagi kreativitas kayak begini ya kan. Ini kan udah sesuatu. Iya amin. Ya kan? Gue blushing nih. Daripada kita pada menangis ya kan. Benar setuju. Menangisi nasib. Kita menangisi nasib nggak akan diangkat. Karena kalau kata Allah gini, berubah dirimu itu bukan tergantung dari aku, tapi bagaimana kamu memberi aku. Iya. Kan gitu kata Allah. Betul. Nah Allah bilang kun payakun, jadi Bopak lo jadi. Tidak ditanya ijazahnya. Iya. Gak ditanya sekolah lo di mana. Udah diangkat derajatnya PEMAS. Masyarakat seluruh Indonesia kenal. Emang situ mau protes? Kan gak akan bisa protes. Iya, itu udah urusan Tuhan. Iya benar. Iya kan? Benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum. Ini banyak banget di kajiannya nih. Tapi ngomong-ngomong kan tadi ngebahas kayak istri muda gitu. Beda 28 tahun nih. Iya. Itu bisa ketemunya gimana? 28 tahun berarti umur istri berapa? Sekarang ya sama lah. 29 nih. Iya hampir. Makanya besok pengen ulang tahun nanti Bopak mau rayain di UK. Wah. Emang kan keluarga besar kita di Inggris semua. Di Inggris iya. semua. Pangeran Charles itu kan masih darah biru. Oh iya siap. Kalau Bopak kan darah kelabu. Ya udah, ceritain dong gimana dapat ini mama muda. Mama muda gak sih bilangnya nggak mama muda ya? Kalau mama muda terlalu ekstrim kali ya. Apa dong yang lembut? Lebih muda. Lebih muda. Ya gimana? Ya sejarahnya sih kayak gini po ya. Dulu Bopak itu kan bukannya salah punya istri, ya kan? Tapi itu bagian dari sisi hidup kita lah ya. Oh jadi. Ya dulu kan sempat punya istri. Cuman kan kalau kita amanat Nabi itu kan kalau ingin punya istri, satu carilah wanita yang baik. Kedua cari wanita yang seiman. Ketiga kita carilah wanita yang ikhlas. Keempat ada rasa memiliki. Ya kan gitu. Ternyata karena Bopak dulu
prinsipnya ibadah. Jadi tidak melihat wanita itu datangnya dari mana. Waktu itu Bapak emang niat banget nikah kan gitu. Nikah lah. Itu tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2016-an ya. 2016-an. 16-an lah kayaknya. Itu dulu ya. Tapi udah jadi proses perceraian lah karena dengan hal-hal lain yang tidak masuk di akal. Kalau Bopak masih tetap menganggap dia baik, cuman lingkungan yang membuat dia nggak baik kan gitu. Kalau kita ngadepin kayak begitu lebih baik bijak gitu. Jangan kita cari lu salah atau gue salah. Yang jelas yang salah yang membuat keadaan itu yang menjadi salah. Begitu aja. Nah ketemu waktu itu masih zaman BBM. BBM? Ada BBM masuk ke Bopak. Apa broadcast? Broadcast tuh. Broadcast pin gitu. Namanya Gita nih. Gita mana nih? Oh ini Gita dari mana? Celilitan katanya. Oh ya. Nah kalau Bopak kan orangnya langsung nembak. Bopak demen cewek tangan yang berbulu. Coba kirimin tangan berbulu nggak? Jadi kirimin pun, oh iya tangannya berbulu. Udah dari situ, emang mau sama Bopak. Bopak ini baru mau cerai kita bilang. Udah cerai lah secara agama kita bilang. Tapi secara admin, dia nanyain nggak secara ini beneran nggak gitu? Dia nggak banyak protes. Oh nggak banyak protes. Ya malah Bopak yang lebih banyak ngebuka diri. Oh gitu. Ini dapat telepon dari mana? Nomor Bopak kata. Dari Ajis Gagap kata gitu. Oh ya pandai, deh nggak apa-apa gitu. Mulailah terjalin tuh ya kan. Tapi Bopak jarang apel karena kan waktu itu masih banyak program waktu itu. Waktu itu Bopak tuh zaman apa program YKS ya nggak boleh disebutin lagi. Boleh nggak apa-apa sebut aja di sini. YKS. Kita nggak enak takut disensor ya kan. Enggak. YKS. Nah kita sempet janji. Nah pada saat itu kan Bopak memang kan basicnya playboy. Itu perempuan masih banyak di kita. Oh bisa milih ya? Nah iya bisa milih. Tapi di sekian perempuan ini yang paling hebat ya istri kita. Dia tidak pernah menuntut uang dari kita atau minta begini. Kalau yang lain kan pernah minta? Nggak pernah. Sampai kita malah Bopak yang dibeliin baju sama dia. Yang lain kan rata-rata sampai sekolah kita bayarin, ada yang buka warung kita modalin kayak gitu-gitulah. Akhirnya semua itu udah yang benar ini nih gitu. Sampai sempat kita putus sambung. Ya, kan Bopak sok beragak galak. Ya udah hapus aja nomor. Ya udah hapus aja. Benar dia hapus. Kita yang pusing di rumah. Akhirnya kita susul lah di salah satu sempat kerja di dia sempat kerja di salah satu fashion lah, desain interiornya lah kalau kata kitanya bagiannya tuh. Kita susul tuh habis syuting di salah satu televisi. Dia sama teman-teman nggak pernah bilang kalau pacarnya komedian. Nah akhirnya wah pacar lu itu Bopak, lu enak dong kerja lu di sini pura-pura kata gitu. Ya kan kalau kita kan perpikiran orang kita ini rata-rata lebih ke materialistisnya kan. Tapi alhamdulillah istri kita ini tidak sejengkal pun dia menyatakan wah gua apapun duit kan gitu. Nah di batin kita juga kalau lu jadi istri gue hak gue adalah hak lu. Gue gak punya hak kalau gue miskin. Nah setelah kita jadi akhirnya nikah siri lah kita. Oh nikah siri dulu. Nikah siri kita waktu itu pacaran 3 tahun. 3 tahun ya Mai? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun pacaran juga ketemu cuman sekali doang. Akhirnya ketemu pernah main ke rumahnya cuma nitip mobil doang seminggu. Enggak mohon maaf nih nitip mobil seminggu. Iya. Jadi cuman kayak assalamualaikum nitip gitu enak banget kagak bayar gitu. Enggak. Tapi dari situ kita udah mendalami dari keluarganya. Kan karena Bopak gua kan malu kalau menyatakan langsung karena satu faktor usia. Kedua kita kan kalau orang-orang kayak Bopak itu kan ketersinggungannya kan lebih tinggi kan. Karena hidup Bopak kan yang Bopak cerita tadi siklusnya itu kan bukan sama family ya kan. Bukan sama keluarga. Jadi kadang-kadang arogan kita itu kan bisa nimbul ya kan. Tapi alhamdulillahnya keluarganya nerima kita benar. Pokoknya nerima tidak melihat usia kita melihat ini. Tentunya apalagi gunjingan orang-orang misal jelas aja sama artis kayak gitu-gitu. Nggak ada. Makanya Bopak merasa diterima gitu. Udah dari situ menikahlah kita.
secara agama. Waktu itu sahabat kita Ustadz Munawir tuh yang menikahkan kita tuh di rumah Bopak di Puncak. Udah nikah situ 3 tahun berlalu kita ngurusin perceraian. Apalagi ada tuntutan masalah DNA anak kan. Aduh. Akhirnya kita sudah melakukan itu semua secara hukum. Kita sudah selesaikan, ternyata DNA-nya juga hasilnya negatif buat Bopak, ya kan? Ternyata bukan bapak biologis, tapi tetap Bopak dengan bijak tidak menuntut balik. Tapi apa yang Om Bapak rasain gitu, kok bisa hasilnya keluar tuh negatif? Yang Om Bapak pikirkan ketahuan result itu apa tuh? Ya kalau dari awal sih Bopak udah berpikir begini ya. Waktu dia menyatakan diri dia isi aja pun Bopak curiga kan gitu. Ini kalau kita ngomong agak vulgar ya. Ya misalnya kan pacaran lo sama gue paling kita misalnya kontak biologisnya paling berapa kali misalnya gitu. Toh ini sebulan lebih atau ini kita nggak pernah ngomong tapi tiba-tiba dia nelpon tentunya positif. Pertanyaan buat Bopak. Makanya waktu itu Bopak deketin teman-teman dekatnya. Dari teman-teman dekatnya kita dapat informasi begini oh udah selesai. Makanya kita melakukan langsung tes tersebut tes DNA ya kan. Nah akhirnya sudah dinyatakan sama dokter ahli DNA di UI Salemba sana, dinyatakan Bopak negatif bapak biologis gitu. Tapi ya udah selesai. Nah yang Bopak pikirkan mereka mungkin melakukan itu karena lingkungan gitu. Sebetulnya kan secara basic dia kan nggak pernah protes-protes kayak gitu. Jadi setiap kita ada program langsung ada itu. Ada media lah mengkompori kayak. Cuman kan Bopak di media juga nggak pernah ngomong ya udah ya. Tapi kan dengan berjalannya waktu, dengan seleksi waktu ya kebenaran ada di pihak kita. Ya alhamdulillah ternyata Bopak ngambil hikmahnya, Allah ini sayang sama kita. Jangan sekali-sekali kita sebagai laki-laki mencari jodoh asal kita melihat bodinya bagus atau asal kita lihat penampilannya bagus, kedua sayangnya berpura-pura kan kita nggak tahu. Nah dikasih yang kedua kan kita luar biasa, dia bisa jadi manajemen hidup Bopak, Bopak hidup lebih terarah. Terusnya uang apa yang kita dapat juga kita bisa lihat untuk siapa dan Allah makin sayang lagi sama kita dikasih 2 putri kan gitu. Subhanallah. Kita bersyukur lah itu. Bersyukur ya. Wah panjang banget nih, nggak mau minum dulu? Mau dong. Ini katanya produk sendiri. Iya. Jadi ini ada namanya dari Serame apa? nih, dari Serame, toko Serame. manis Serame. Toko Nah itu manis kafenya Serame. di daerah Kemang ya. Kafenya daerah Kemang, mana? di Kemang nih. Kemang berapa? Kemang aneh. Kemang Utara. Kemang Utara. Kemang Utara. Di Kemang Utara. Jadi emang gue seringnya online bang pesannya. Gitu. Terus ini emang gue seleranya tuh yang kurang manis gitu. Jadi lidah tuh manisnya enak udah banget. di sana semua ya. Luar biasa empuk deh. Ini Serame nih. Coba kita cobain ya. Bisa lo order di online store. Online store di aplikasi Gojek dan Grab gitu ya guys. Ini keren nih rasanya ya. Kayak ada min-minnya, enggak? Ya, Cokomin itu. Oh, pantas ada min-minnya cocok buat untuk menghindari supaya kita enggak batuk ya. Nah, Wah, keren nih. Nah, jadi buat teman-teman tuh kalau pengen mesen tuh langsung ada alamatnya di sini nih. sat. Nah, ntar Bapak dikirimin enggak di rumah? Kirimin dong. Kita tunggu di rumah kasih alamat. Oke, ini panjang banget loh. Panjang tadi. ya? Panjangnya, jadi kayak gue nyerap aja dari tadi gitu, benar-benar gue dikasih pahim gitu ya. Tapi sekarang gini, percaya gak sih sekarang tuh aplikasi jodoh itu ada? Aplikasi jodoh tuh kayak, kita boleh sebut gak sih aplikasi kuning, aplikasi merah dan oranye? Boleh ya gitu. Yeah. Bang Bopak kasih pendapat dong sama gue sama aplikasi-aplikasi dating pacaran lewat online pemilihannya. Menurut lo benar gak sih bisa mendapatkan sosok pasangan hidup di situ? Soalnya ini lagi rame nih. Ini aku dapat pacar tuh dari online date. Ini aku dapat suami dari online date. Itu tuh kayak menurut diriku kayak bohong deh kayaknya. Oh gitu ya? Kayaknya nggak semudah itu kan cari jodoh gitu kan. Kayak cari apa ya jodoh ya. Kita aja gagal nih, mohon maaf lahir batin nih. Bukannya gagal. Apa tuh? Kita ini takdir.
Takdir. Makhluk manusia itu takdir. Kalau gagal, empok nggak ketemu bopak. Oh iya benar ya. Pasti Iya. terselimut sama kegagalan. Oh iya benar-benar. Iya kan? Takdirnya begitu ya. Takdirnya begitu. Kayak bopak kan takdir juga. Ternyata cuma dikasih nggak sampai setahun. Allah bilang kun ini bukan pasangan you kan bisa begitu. Oh, iya, Karena lebih banyak mudaratnya nih. Lebih banyak nggak baiknya kan gitu. Kan bisa. Oh bisa Jadi nggak gagal, cuma Nggak gagal. takdir. Takdir. Oke. Cuman takdir pun bisa kita gagalin. Gimana itu caranya? Ya tandanya spirit kita harus lebih Oh kan iya gitu untuk benar. kayak sakit. Wah takdir pasrah. Tapi kan di ajaran kita nggak boleh pasrah. Tetap harus ikhtiar kan gitu. Ya kan? Wabillahi taufiq. Belum ini dijawab dulu Oh, iya. nih. Oh, Ini yang online mana? dating Oh, yang mana gimana? Nemuin jodoh di online dating. Menurut Om Bopak gimana? Ya kita ini kan kembali lagi ke zamannya. Ini kan kita masuk ke era milenial. Orang-orang sekarang ini kan lebih berani ini di dunia medsos untuk menyenangkan sebuah hati ke orang lain. Kalau Bopak secara pribadi sih sah-sah aja. Cuman yang kita takutkan ini kan manipulasi. Banyak korban-korban yang melalui medsos ini orang menjadi korban. Apalagi banyak wanita-wanita lugu yang di luar daerah ya kan. Wanita lugu. Ya maksudnya gini, kalau di kota mungkin secara nalarnya tuh baik. Nah ini yang kita takutkan ini di luar dari Jakarta. Misalnya di pelosok-pelosok, mereka semua ngerti dunia medsos, tapi belum tentu dia punya filter di alam pikir dia. Kalau kita kan pasti bisa, mana yang bullshit, mana yang bukan, kan gitu. Kan banyak korban begitu. Iya. Nah Bopak sendiri juga kan dapetnya di media kan, BBM. tapi kita kembali lagi ke masalah hati sebetulnya. Sah-sah aja lah kita misalnya. Karena jodoh seseorang itu datangnya tuh kan gaib. Kita nggak tahu datang jodoh itu dari mana. Karena kita udah danggiring. Oh, jadi datangnya jodoh itu goib gitu. Gaib lah. Datangnya tuh gaib. Maksudnya kita nggak tahu ini jodoh kita atau enggak. Yang penting pas kita tahu kling, tandanya Allah tuh udah memberikan sinyal sama kita. Ini jodoh lo nih. Nah udah tinggal kita sholat malam. Ya Allah apakah ini jodoh aku? Kalau memang ini jodoh aku akan menjalankan dengan baik. Apa dengan titah yang kamu berikan pada hambamu. Kan selesai. Nah kayak Bopak kan juga begitu sama istri. Dapat dari medsos. Itu awal pertama cuma ngirim-ngirim foto doang. Ngirim foto Kegiatan doang. Bopak nih di sini. Kayak pap dong gitu. Iya. Pap dong sekarang Nah gitu. pap dong sekarang kayak gitu. Cuman kalau kita berlaku positif, insya Allah kita akan mendapatkan yang positif juga. Tapi kalau basic awalnya memang dia sebagai seorang loser, ya enggak yang tukang mainin orang, itu pasti bahasanya manis semua. Itu bahasanya manis. Itu kan bagian dari perangkap bahasa. Emang cowok tuh jago gombal gitu. Emang itu udah speknya enggak sih? Udah ditakdirkan. Lelaki kalau tidak melakukan itu kan tidak akan mendapatkan mangsanya. Mangsa. Jadi lah kok mangsa? Lah ini bahasa kasarnya kan gitu. Wanita gitu. itu ibarat katanya mangsa, laki ini kan predator. Iya. Dan itu kan memang dua komponen yang harus nyatu kan gitu. Tapi tinggal kita yang ikhtiarnya. Ini predatornya baik apa enggak kan gitu. Tapi yang namanya predator nggak ada yang baik sih sebetulnya. Nggak ada, predator serem semua. Coba Serem ditonton semua. deh. Serem nih. Tapi ini mungkin kita mengistilahkannya kayak begitulah ya. Kalau buat Bapak secara pribadi ya sah-sah aja. Ini kembali ke manusianya. Mudah-mudahan melakukan pendekatan secara medsos, secara media, mudah-mudahan orang-orang yang baik. Gitu. Karena Bapak juga berpikir kalau kita merendahkan wanita, sama juga lu merendahkan ibu lu kan gitu doang. Kedua kan pertama yang Bapak hormati, wanita itu kan ada 3 perkara yang ditembus doanya itu sampai ke 7 langit. Oh iya, itu masa? 3 wanita. Di mana? Istri untuk suaminya. Oh istri untuk suaminya. Tentunya kalau ibu untuk anaknya. Ibu untuk anaknya. Anak perempuan untuk ayahnya. Ayahnya. Itu kan luar biasa tuh. Penempatan wanita itu amat terhormat di mata Allah kan. Iya. Ahnya ibu aja itu murkanya Allah. Tuh, gimana kita harus berdosa sama perempuan? Ahnya Ultraman tuh kayak gitu. Lewat iklan. Tuh langsung petir. Kan. Gitu. Nah kembali lagi kayak Bopak sama istri. Misalnya kita ribut. Bopak mah lebih baik keluar gitu. Nggak ngeladenin. Karena Bopak nggak mau
mengotori ikrar pertama kita nikah. Karena tidak ada dalam satu pernikahan itu menyatakan kita nanti ada ribut nih rumah tangga, kan nggak ada. Nggak ada. Janjinya. Makanya kalau pas ada ribut, bapak keluar karena itu bukan perjanjian dari pernikahan kita gitu. Istri udah tenang, udah rileks, baru bapak masuk gitu. Gitu. Kedua, bapak menanamkan sama istri, kita ini di depan istri adalah laki-laki yang duafa. Karena gini, keuangan, pengaturan di rumah apa itu udah istri. Full. Bapak udah ngasih percaya 100%. Jadi bapak tidak tahu nominal bapak selama bekerja, hasil bapak nggak tahu. Serius nggak pernah ngitung kayak nih ngecek rekening koran gue udah kerja berapa lama gitu. Oh enggak. Bapak itu udah kan bapak bilang, bapak duafa. Itu udah istri. Karena gini, prinsipnya gini. Kalau kita terlalu berhitung sama istri, pernikahan itu bukan hukum manajemen. Tapi pernikahan itu adalah hukum komitmen. Ya betul, setuju. Jadi tidak ada yang tinggi atau yang rendah. Setuju. Dengerin Kita nggak? saling mendukung gitu. Laki-laki semuanya dengerin nggak? Nggak. Kedua, Nih pada suami-suami muda nih biar denger. Iya. Tapi mudah-mudahan setipe sama kita. Biar kita hidup enak. Kedua, bapak punya rumah. Bapak nggak menyatakan itu rumah kita, itu rumah istri sama anak. Kita numpang. Kan gitu. Tentunya mobil atau kendaraan kita nggak merasa memiliki, itu punya mereka semua gitu. Kita minjem gitu ibarat. Kita minjam lah izin. Maka setiap bapak kemana melangkah sama anak atau istri, mah pinjam ya mobilnya buat ini. Oh ya udah pakai gitu. Padahal sebetulnya kalau secara logika bermain, lah itu kan mobil lo pak. Iya. Lo yang meras keringat. Tapi itu kan hukum logika. Iya. Tapi kalau kita ini kan hukum melankolis yang kita pakai, ya kan? Jadi ya udah, semuanya tuh udah hak istri. Hak istri ya. Iya. Tuh dengerin tuh. Jadi Ini demen nih filosofi yang laki-laki kayak gini nih gue. jadi nyaman hidup. Bapak nggak terbebani, bapak nggak merasa setiap kerja ada tuntutan sama istri. Gimana menuntut orang ATM dia semua yang pegang kan gitu. Iya. Lu menuntut apa sama kita kan gitu. Misal kayak dia minta duit, ya minta duit. Loh, kok minta sama ayah? Ayah mah orang susah nggak punya duit. Dompet kita paling ada KTP, kartu anggota macam-macam nggak ada. Kartu anggota, SIM semuanya. Kartu kredit kan tapi ada dong. Kalau Pak minjem dong kartu kredit gimana itu? Ada. Nggak ada. Udah istri semua. Nih dengerin ya. Jadi kita udah penuhin semua dari sisi asuransi kesehatan, pendidikan, udah kita kasih. Jadi istri cuman duduk rapi, manajemen yang baik, suami senang, anak senang, semuanya senang gitu. Oh iya harus begitu. Karena kan sebuah pernikahan itu tidak ada rumusan dalam Islam mensensarakan perempuan. Nggak ada tuh hukumnya. Karena warisan Nabi itu ada 4 yang harus kita jalanin. Apa Kalau aja tuh? kita sebagai umat Nabi ya. 1, jaga wanita itu kehormatannya. Oke. Kedua, memberikan fasiliti yang cukup. Setuju. Ketiga, memberi ekonomi yang baik. Setuju. Keempat, berilah tempat tinggal yang layak. Setuju. Nah, Bapak udah memenuhi semua itu. Jadi Bapak adalah umat Nabi. Tuh. Jadi nanti kalau Atike cari suami jadi umat Nabi aja ya. Loh iyalah, kita harus realistis. Karena Islam itu mengajarkan realistis, tidak menghayalkan utopis. Jadi nggak boleh modal cinta doang? Nggak boleh. Kalau cinta itu kan gaib. Cinta itu kan nggak mengenal ruang dan waktu. Goib ya? Gaib cinta itu. Kok bisa bilang goib? Jadi nanti kalau misalkan makhluk-makhluk goib bilangnya itu makhluk cinta juga gimana tuh? Iyalah makhluk cinta. Karena gaib itu kalau lu nggak mempelajari tentang cinta, udah hukumnya itu nisbi. Ya kan? Ada nggak ada tapi ada. Itu cinta kan gitu. Ada nggak ada tapi ada. Iya kan? Antara ada dan tiada tapi ada juga. Itu cinta, iya kan? Tapi kalau misalnya kita mendekati wanita dengan pendekatan nafsu, nafsu aja nggak bertepi, ya kan? Nafsu itu kan penyakitnya sampai pantai berapa kilometer bermil-mil nggak ada putus-putusnya. Tapi kalau kita ngelihat wanita dengan cinta terputus, oh ini udah cinta gue, habis perkara kan gitu. Oh gitu ya. Iya kan? Makanya kalau Bapak sekarang ngelihat istri cinta, coba kalau Bapak ngelihat istri nafsu. Pasti perbandingan mulu, cakepan Tamara ya, cakepan
Cynthia Bella ya. Nah, atau itu nggak kan Pevita Pierce gitu nah, ya. Pevita Pierce. Nah kan itu kita bicara Iya, nafsu. Nafsu. Iya. Ya wabillahi itu. Belum itu masih ada ya? belum masih ada itu diminum dulu Oh aja iya, Bang. iya. Enak nih coklatnya nih. Enak Bang. Enak ada minnya baru berasa. Bapak baru pertama kali minum. Oh. Ini. Si konyol ya. Kurang ajar ente. Harga diri ini jadi jatuh tuh. Tadinya udah jantan. Kurang ajar lu ya. Enggak tapi kenapa takut? Nih, kenapa takut sama gituan kan itu cuma tisu gitu. Emang mirip apa? Hah? Mirip apa? Iya. Emang ada pengalaman sama itu? Ya gimana ya kalau yang namanya fobia itu kan bingung gitu. Jadi bapak itu kalau ngelihat sesuatu misalnya yang berirama pocong gitu, itu kayak wujud sebenarnya gitu. Jadi kayak gitu, kayak benar gitu. Iya. Kirain ada pengalaman. Nggak, takutnya ada pengalaman gitu. Iya, gue takut tuh gara-gara itu. Cuman udah fobia aja nih, nggak ada ceritanya nih. Fobia aja itu. Kedua kan memang kan dulu kita juga punya pengalaman dulu sompral kan kayak gitu. Sampai kita dulu sempat mati suri ya kan. Waktu zaman di Jogja. Nah dari selesai mati suri itu kayak bapak tuh ngelihat sesuatu itu real gitu. Gitu. Nah, maksudnya real bisa ngelihat gitu sekarang? Iya bisa ngelihat langsung kayak gitu ya kan. Nah kalau di sini sih tak usah ditanya lah. Baru gua mau tanya. Beneran bisa lihat nih. Ya bukan bisa lihat, yang penting di sini aman lah. Aman, baik-baik ya. Baik-baik lah. Orang dulu tuh rata-rata pasti ada. Ini beneran gak sih? Beneran bisa? Udah aman lah. Aman nih, serius nih. Serius. Kan takut. Iyalah paling suka duduk sendiri. Ini kayak gitu sih, ya, gak usah dijelasin. Udah gak jadi, udah. Ya udah. Nih, Bang Bopak, kasih pahim dong sama anak muda zaman sekarang gimana caranya survive di era yang ini milenial bukan sih? Milenial. Oh, ini milenial ya. Di era sekarang coba kasih pahim sama Empok ini dong. Yang jelas mah untuk kasih pahim untuk generasi sekarang, generasi milenial. Mengakui diri kita ini yang sebenarnya. Kedua, jangan kita sekali-sekali kita berbohong tentang keadaan, tapi kita bangga tentang keadaan. Oke. Kedua, kita harus tetap tertanam punya mimpi bahwa sadar kita itu bahwa mimpi itu akan mewujudkan sesuatu yang lo impikan. Itu aja. Itu aja, sesimpel itu ya. Iyalah. Soalnya kan banyak yang susah-susah tuh anak sekarang pengennya gue cita-cita pengen punya private jet kayak lo realistis aja. Gitu Kita ya. realistis aja. Karena Bapak selalu realistis ngelihat sesuatu itu. Makanya alhamdulillahnya dengan kayak begitu kita menemukan apa yang kita impikan. Ya kayak sekarang kita udah nemuin. Bapak orang ngeliat punya kebun, Bapak sekarang punya kebun. Ya kan? Bapak dulu berhayal pengen punya villa di puncak, ternyata diwujudin punya. Amin. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Apalagi kita kan dulu ibarat kata ya nggak dianggap lah sama temen sama orang lain kan gitu. Ibarat kata mimpi deh. Ibarat Jadi kata, harus percaya diri sendiri. harus percaya diri. Jadi stigma pungguk merindukan bulan itu hilang. Stigma itu Bapak patahin. Makanya setiap orang pasti bisa untuk melalui hal itu. Kedua, yakin dan ikhtiar, ikhlas. Yakin, Ikhtiar, ikhlas. ikhlas, bungkus dapat. Bungkus. Amin. Ya pokoknya bener-bener kali ini bukan gue ngasih pahim orang tapi kayaknya gue dikasih pahim. Ya enggak lah. Iya dong, nggak apa-apa dong. Yang kan kita saling sharing. Ini ilmunya bermanfaat banget loh. Amin, insya Allah. Karena aku masih baru ABG ya 17 tahun jadi kayak. Tapi kan pemikirannya udah Margaret Thatcher. Ya kan? Mantap deh. Oke. Ini dong aku minta. Biasa kan nama istri kan gombal gitu ya. Gombalan yang paling top chair ala Abang Bopak. Sama istri. Sama istri. Dulu pernah bilang begini. Ma, banyak perempuan tuh cakep. Ya kan? Cakep. Diciptakan sama Tuhan. Tapi ada spesial yang paling cakep adalah dirimu. Kamu adalah malaikat bagian dari hidupku. Selesai. Ya enggak? Kok gue yang melting? Salah melting ya. Ya. Cakep banget. Aduh ini alhamdulillah sangat beruntung. Ibu Amin. beruntung. Cakep. Ya Bapak kali yang merugi ya. Enggak juga.
sama-sama untung dong, kan simbiosis, mutualisme. Bopak jalan sama dia nangis mulu. Kenapa? Pernah ditegur. Waduh, Bopak anaknya cakep banget kan kurang ajar. Padahal kita lakinya. Kita nggak mau komentar lagi. Kejadiannya lucu-lucu. Kedua, suatu saat kita manggung ada bapak-bapak nemuin istri juga. Bopak lagi di mobil sampingnya. Wah, Mbak Gita, itu Bopak tuh lucu itu. Bapaknya kita. Saya itu penggemar dia. Kita di mobil nangis. Kan gue lakinya. Tapi itu kan suatu achievement gitu. Oh ternyata terlihat mature ya gitu. Iya dong. Mantap. Harus. Oke deh Bang Bopak. Makasih nih udah kasih Pahim. Apa? Sama-sama Mpok. Iya, Bopak gue terima kasih bisa bersilaturahmi di sini. Ya Allah seneng banget soalnya nih para netizen di sini kan ya. Amin. Mintanya kayak Kak Dem. Om Bopak dong gitu. Alhamdulillah nih udah dipenuhin nih ya. Tinggal jangan lupa di like, share, and comment ya. Udah gue penuhin nih semuanya. Like and comment tuh. Di situ. Oh nunjuknya ke situ. Oke. Oh ya, like, comment jangan lupa ya. Jangan lupa deh. Oke deh. Sekian dulu. Terima kasih Abang Bopak. Sama-sama Po. Sudah bercerita banyak dikasih Pahim. So see you next episode. Bye.